depan rumah gua tuh katanya dia lihat genderuwo lagi boleh gelantungan gitu. Dia lagi gelantungan terus pada lari tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast channel bareng gua Yeng. Tak bosan untuk mengingatkan teman-teman di rumah untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar channel kita lebih baik dan berkembang. Nah, buat teman-teman yang ingin menceritakan kisah horornya di podcast kita, bisa langsung aja DM ke Instagram kita di bawah ini ya. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan Mbak Mei nih, yang akan menceritakan pengalaman pribadinya yang digangguin di rumahnya sendiri. Gimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Oke, Mbak Mei, apa kabar nih? Baik bang. Lagi sibuk apa sekarang nih? Sekarang kerja. Oh kerja, Iya. di daerah mana? Di Cikarang. Oh Cikarang. Ya udahlah, masih pakai lama ya. Teman-teman di rumah juga udah pada penasaran nih ceritanya Mbak Mei gimana nih. Langsung aja. Jadi sebelum itu kan saya sekarang di Cikarang ya bang. Itu cerita saya waktu pas saya di kampung. Dari dulu sampai sebelum saya datang ke sini. Nah, dari dulu itu jadi tuh tempat saya yang sekarang, yang rumah saya sekarang yang di kampung, itu tuh sebenarnya tuh dulu tuh rawa. Oh rawa. Iya rawa. Cuma di samping-samping rawa itu banyak pohon bambu yang modelnya gede-gede gitu. Bambu petung ya. Iya seperti itulah. Terus lewat masanya lah intinya rawa itu kan surut. Jadi lahan kosong tuh bang. Jadi lahan kosong. Terus tapi bambu itu masih nih. Akhirnya ngikutin tahun juga bambu itu ditebang. Akhirnya jadi lahan kosong kan. Nah. Dan orang-orang situ tuh gini bang, kayak kalau di tempatku tuh masih percaya sama kejawen. Jawa lah ya. Iya, Jawa kejawen kan. Nah, jadi kalau mitosnya itu kalau katanya ada yang tempat bambu-bambu gede itu dia tempat rumahnya genderuwo. Kalau di Jawa gitu. Nah, itu kan karena ditebang. Nah, di deket pohon bambu itu ada pohon jamblang. Kalau di tempat gue namanya duet. Nah, dia di sini jamblang bener. Iya, terus akhirnya mungkin penghuninya situ dia pindah ke pohon itu kan. Oh, yang dari bambu petung ditebangin. Iya, pindah. Terus akhirnya setelah pindah, karena pas waktu itu emang nggak susah ya, nggak ada pilihan lain ya mungkin ya, atau mungkin karena ada masalah lain ya antara keluarga kenapa sampai ngambil tanah itu pada akhirnya karena nggak ada tempat mungkin atau kurang suka lah sama tempat-tempatnya. Pilihan tempatnya sebenarnya ada, cuma mungkin nggak mau atau gimana nggak tahu ya. Jodoh-jodohan juga sih iya, tanah mah ya kan. Pas waktu aku masih kecil juga itu intinya begitu. Singkat cerita, bapak aku sama kakek aku dia di situ iuran buat beli tanah itu. Buat beli tanah itu akhirnya sempet jadi problematik ke saudara sama ke tetangga-tetangga lain. Kenapa tuh kalau tahu? Jadi gara-gara orang-orang tuh udah pada tahu bang kalau di situ tuh tempatnya makhluk itu. Gitu. Udah terkenal horor ya. Udah kayak, aduh jangan diambil deh. Yang lain aja kenapa sih gini. Cuma emang ibu kan orangnya susah ya, dia pemilih banget orangnya. Sudah serak lah sama itu. Nah terus akhirnya oke nih, ya udahlah kita alihin lah, kita singkirin lah omongan orang-orang. Kita tetap prosesnya kita bangun rumah itu sampai akhirnya rumah itu bisa berdiri kan. Nah mungkin dari awal situ sih bang, kayak penghuni yang di pohon jamblang itu mikir bahwa oh itu kita lagi dibuatin ini mungkin kali ya, dia pindah ke situ semua gitu. Kayak gitu. Dan ya kalau dipikir kenapa di situ ya mungkin karena kayak udah ditarik aja sih bang, kayak kita cocok nih sama tanah ini atau mungkin emang ya udah emang takdirnya di situ kan. Gitu kan. Terus ya udah akhirnya udah nih kita mulai ngehuni rumahnya udah bisa dipakai kan, akhirnya dipakai. Pas kita lagi ya proses masuki rumah pertama gimana sih, kayak adain pengajian dan lain sebagainya kan. Iya budaya lah. Itu ya. Nah di depan rumah gua tuh ada ini bang, pohon nangka. Nah
dua pohon gitu di samping rumah tuh ada 2 pohon. Nah, pohon nangka itu yang pas waktu kita lagi pertama kali masuk nih, maksudnya kita tinggal di situ, ada orang yang ngelihat gitu kalau kok ini udah nggak beres. Nah gitu. Terus yang jadi masalah lagi tuh kan kalau di Jawa kan percaya banget sama kejawen itu kan Bang. Jadi kalau anak cewek terus apalagi belum nikah kan, apalagi belum nikah tuh, itu tuh kalau buat rumah kita harus benar-benar ngadepnya yang benar, ngadep pintunya kita harus nyari yang benar, nggak boleh sembarangan. Betul nah, Jawa. Itu yang salah juga karena kita pakai kayak jasa orang buat bangunin rumah kan, orangnya modern gitu, dia nggak pakai kejawen kan, nggak pakai kejawen kan, dia modern orangnya. Ternyata dibuatkan 2 teras. 2 teras artinya kita punya 2 pintu kan. Nah itu pintu pertama dari arah utara, yang pertama di barat. Nah kebetulan Bang, yang barat itu langsung ketemu jalan. Itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh gitu. Dia langsung ketemu jalan, kita langsung kayak menghadap lurus ke jalan, itu nggak boleh. Maksudnya kayak tusuk sate gitu bukan sih? Nah benar, itu orang-orang bilang tusuk sate gitu. Itu juga jadi problem semua orang, itu sampai tetangga-tetangga juga ikut campur gitu kan. Jangan gini gitu. Ntar bisa buat kayak lu bakalan kena apesnya mulu lah ibaratnya gitu. Mitosnya ada mitosnya lah. Terus banyak orang juga yang bilang lu harus segera nutup tempat ini. Maksudnya kita ditutup pakai bata aja, nggak usah ada pintunya. Maksudnya pintunya yang ditutup? Iya, pintunya harus ditutup pakai bata gitu, biar kita nggak bisa ini aksesnya yang dari utara aja, yang barat jangan gitu. Soalnya lu juga punya anak cewek, ininya gitu. Ya gitu. Setelah itu kayak aku mikirnya mungkin pada masa itu aku belum percaya ya Bang, kayak apaan sih begitu doang kan. Terus dari awal situ mulai kayak ada gangguan, kayak dari aku sendiri atau dari ibuku, dari orang-orang lain. Itu tuh gangguan, kena semua. Tapi yang nggak kena tuh malah justru bapakku sendiri. Dia dari awal nggak percaya atau gini, tapi dia sendiri yang nggak pernah ngalamin. Jadi mungkin sampai sekarang dia nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya orang-orang tuh serius gitu loh. Tapi dia percaya itu ada, cuma dia nggak pernah diganggu. Gimana sih? Ya intinya begitulah. Dan just for information ya Bang, gue nggak indigo, gue nggak bisa ngelihat begituan. Maksudnya di semua tempat nggak bisa. Tapi kayak gue kadang satu momen tuh ngelihat, ngerasain. Tapi kadang satu momen juga gue butuh waktu buat kayak beradaptasi di lingkungan itu. Terus gue baru ngelihat ternyata ada dia gitu. Kok bisa ya? Tapi kan lu bukan indigo. Iya makanya gue bukan indigo Bang, gue nggak ngelihat gitu. Jadi malam itu gue balik main nih Bang, jam 10:30 malam. Gue balik, gue sampai rumah, ibu gue tidur di depan TV tuh, tidur. Tapi gue udah firasat tuh. Gue kan kamar mandi gue kan di belakang ya. Gue mau ke belakang tuh gue udah firasat gak enak, gak enak banget tuh, kayak lu kayak emang udah mau ngeliat gitu kan. Dan itu gue sempet ngajak ibu gue, ayo dong anterin ke kamar mandi. Aku gitu, biasanya gak pernah gak pernah minta anterin. Tiba-tiba aja pengen, ayo anterin dong kamar mandi, gitu. Terus akhirnya dia nggak mau nganterin karena posisi dia udah ngantuk kan, agak mau nganterin. Akhirnya gue buka pintu tuh Bang, dapur, pintu dapur. Dia lagi berdiri di samping kulkas, gede banget matanya, bola matanya besar banget. Gue langsung teriak tuh Bang, wah gue langsung tutup tuh pintu tuh, langsung gue tutup. Ibu gue kan kaget ya, udah gue bilang kan gue bakalan ngeliat gini-gini, lo nggak mau nganterin gue udah parah banget itu, udah kayak nggak tahu ini. Bapak gue kan dia sering pulang malam kan, jarang ini kan di rumah. Ibu gue udah ya udah gini terus akhirnya udah tuh Bang, akhirnya gue ke kamar mandi tuh, udah nih. Habis itu gue kayak ngerasa kayak gimana sih, nggak bisa tidur kan ya Bang ya, namanya nggak bisa tidur. Ya udah deh akhirnya gue nyetel musik nih di HP kan, udah. Terus jadi tuh gini Bang, yang justru yang sering diganggu tuh malah ibu gue sebenarnya. Iya, sebenarnya yang sering diganggu tuh ibu gue. Jadi
ibu gua tuh kalau tidur tuh dia sering teriak-teriak sendiri. Kayak kalau Jawanya tuh ketindian. Oh, rep-rep di kita tuh. Iya, rep-rep ya. Itu kalau di Jawa ketindian tuh dia teriak-teriak gitu kan. Gue sering bangunin dia, tapi katanya dia belum tidur. Lah, gimana sih? Katanya belum tidur, dia masih sadar, tapi dia ini gitu. Gitu. Jadi emang dari awal itu mungkin ibu gue yang udah dari awal. Kayak mungkin dia tahu kali ya. Pas waktu pertama kali itu gue tidur di situ, gue tidur sama ibu gue. Genderuwo tuh bang jatuh dari atas plafon rumah tuh, jatuh ke bawah ke kamar. Anjir. Itu. Kok bisa? Iya, nggak tahu ibu gue yang lihat. Katanya gue udah tidur, akhirnya gue sama ibu gue diiniin selimut kan. Terus sampai itu tuh dia keluar, untung plafonnya nggak kenapa-napa. Gitu. Udah dari dia sering gitu, sampai pernah dia pas waktu tidur nih, jadi kan kamar ada 3 ya bang, satu kamar depan, kamar tengah, kamar belakang. Jadi ibu gue tuh tidur di kamar belakang. Nah bapak gue tidur sendiri di kamar tengah. Jadi ibu gue yang di belakang tuh sering banget kena godaan gitu loh. Tiba-tiba pas lagi tidur nih, ibarat kata dia tuh malah dia belum tidur yang benar-benar tidur. Tapi kayak dia tuh udah di sama si genderuwonya tuh kayak di gitu loh bang, apa sih, dikasih nafas gitu di pas telinganya gitu loh. Iya, disengin lah ya. Iya, disengin sama si genderuwonya itu. Parah banget, terus dia langsung teriak gitu bang. Terus juga pas malam 17-an, 17 Agustus itu di kampung kan ada acara ya. Rame kan biasanya kalau di kampung. Rame tuh sampai malam, sampai pagi malah. Itu ada acara. Ibuku balik jam 11:30 malam. Di sekitar jam segitu dia posisinya mau ke kamar mandi juga. Mau ke kamar mandi, dia tarik-tarikan bang sama si genderuwo ini. Maksudnya tarik-tarikan gimana? Jadi gini, jadi tuh dapur gua kan ada pintunya ya. Ibarat si genderuwo ini mau masuk ke sono, mau masuk ke ruang tamu, ibu gua mau masuk ke dapur. Iya. Jadi kan kagak bisa kan, pada narik-narik kan gini. Gitu bang. Terus dari situ pas kenapa sih nggak bisa, kenapa sih gitu. Pas diintip ternyata dia lagi ngintip juga, langsung ibu gua dia juga gitu. iya begitu. Terus kayak ibuku lari, ibuku langsung ke kamar tuh, posisi aku udah di kamar tuh bang. Dia langsung ketuk-ketuk, udah gemeteran gitu badan, ketuk-ketuk pokoknya. Akhirnya bukain, kenapa gini. Terus dia bilang kalau ada ini, dia ambil menggigil gini di kasur kan. Takutnya iya gitu, deket banget kan berarti kan jaraknya. Gue telepon bapak gue, dia lagi main gamelan, gue suruh balik ya sama bapak gue. Akhirnya didoain lah, udah nih tenang lagi gitu. Terus selain itu kayak ibu gue tuh nggak cuma genderuwo aja sih dia liatnya. Oh banyak di rumah itu? Iya. Jadi dia tuh waktu itu tidur, gue lagi tidur sama bapak gue, tapi gue posisinya gue belum tidur bang. Gue masih ngobrol sama bapak gue kan. Ibu gue tidur di kamar yang nomor 3, nomor terakhir. Nah gue di kamar tengah nih, satu tembok nih. Nah udah gue masih ngobrol-ngobrol, ibu gue katanya belum tidur juga. Belum tidur, tiba-tiba selimut tuh kayak angin gede gitu. Dia selimut bed cover, tau gak sih bang? Nah itu sampai nyeblak ke ini, berarti bener-bener sampai kabur selimutnya. Gitu. Kayak ketiup angin kenceng gitu ya? Iya. Terus dia kaget, katanya ada pertama kayak ada putih-putih gitu kan, tapi setelah dia kayak sadar gitu, itu apa itu ternyata si nenek-nenek gitu bang, mukanya serem banget. Wah anjir. Terus serem banget itu. Terus jelas itu melihat nyokap? Jelas. Terus akhirnya dia pindah lagi, dia kabur langsung pindah lagi kamar tengah, kita tidur bertiga. Jelas banget katanya, mukanya serem banget gitu. Udah neneknya udah tua banget pokoknya gitu kan. Dia bilang dia sering banget kena gangguan. Terus selain gua sama ibu gua tuh justru malah orang-orang luar bang, saudara gua, tetangga-tetangga gua. Oh digangguin juga? Iya. Terus juga kalau mau tahu, tetangga-tetangga gua tuh pada nggak mau nginep di rumah gua bang, pada takut. Anjir. Iya pada takut karena mereka udah tahu kayak
itu rumah udah banyak diceritain, lebih ke seremnya daripada dari awal-awal itu ya. Karena dari awal emang tadi itu tadi. Terus tetangga-tetangga gue pada ngeliat gitu, kayak saudara gue nih bang, rumahnya depan rumah gue persis itu, depan rumah gue persis, dia lagi ngejahit baju, dia tukang jahit. Nah di depan mesin jahitnya tuh ada jendelanya tuh mengarah langsung ke rumah gue di depan teras. Berarti yang bagian baratnya tuh ya, depan bagian barat. Bener. Nah itu langsung depan di depan teras. Dia kaget ngelihat yang di pojok deket teras itu kan, samping rumahku ada selokan ya. Nah di pojok itu ada kuntilanak lagi duduk di situ. Anjir. Di depan rumah. Jam berapa itu? Nggak tahu dah, sekitar udah pagi kayaknya, jam 1-an kali. Wah itu yang sepertiga malam itu emang lagi horor-horornya. Iya, dia ngeliat terus di videoin, sempat viral tahu bang, itu satu kampung. Sempat viral itu videonya satu kampung, cuma dia sendiri yang ngeliat langsung kagak bisa tidur 2 hari, dia kagak mau ke rumah. Nggak mau ke rumah gara-gara lihat itu. Dia selain itu dia penakut juga sih sebenarnya. Tiba-tiba diliatin begituan kan. Ya, terus ada lagi tetangga gue bang, yang orang dia tuh nenek-nenek sih, udah tua maksudnya. Dia tukang ini panen padi, dia panen padi. Kalau di daerah gue kan kalau panen kan kebiasaan pagi jam 3 pagi tuh bang. Kalau panen dari jam segitu sampai pagi sampai siang gitu kan. Nah kebetulan rumah gue tuh sampingnya tuh sawah. Nah sawah itu panen tuh, ceritanya ada banyak orang nih. Nah kebetulan panen rame ya? Iya, tapi kebetulan malam itu cuma ada 2 orang. 2 orang doang yang panen tuh malam. Nah singkat cerita dia berak bang tuh, terus samping dia berak samping selokan kan. Ternyata jadi tuh di belakang rumah gua tuh ada genderuwo juga. Itu nenek gua tuh dibalik bang sama dia bang, jadi dia jatuh ke selokan, bener-bener lagi berak tuh dibalik. Kasian banget. Saking ininya. Maksudnya dia lagi jongkok, lagi pup. Iya, dibalik sama si genderuwonya. Dibalik begini? Iya, dibalik kayak gini gitu. Udah habis itu dia laporan paginya, laporan ke kita gitu. Gimana? Ya kalau gua ini malam-malam lagi berak disengin sama temen lu gitu kata dia. Disengin sama temen lu gini-gini terus gitu. Jadi depan rumah gua kan ada pohon nangka tuh bang. Jadi kalau orang-orang pada ini berseliweran nih depan rumah gua tuh, kayak mereka tuh kayak ngerasa dicegah gitu loh. Lu nggak boleh lewat sini, lu lewat sana lu. Sama siapa? Sama genderuwo yang punya pohon nangka itu. Anjir. Nah sewaktu itu ada orang ronda malam-malam keliling kan tuh, keliling. Nah pas sampai depan rumah gua tuh katanya dia lihat genderuwo lagi gelantungan gitu. Dia lagi gelantungan itu. Pada lari tuh ke birit-birit tuh. Pada lari terus viral lagi tuh satu kampung tuh. Pada tahu kan akhirnya cerita itu. Langsung banyak yang memvalidasi begitu. Gue lah kalau lewat situ langsung dicegat gue gini, apalagi dia yang bisa ngelihat bang gitu. Jadi bokap gue tuh punya teman, dia indigo, emang dia bisa ngelihat, sering banget dilihat gitu. Nah singkat cerita dia main ke rumah gue bang. Nah dari situ dia ngasih tahu kalau genderuwo di rumah gue tuh ada 7. Buset, banyak amat. Gitu, dia beranak pinak apa gimana itu? Bilang begitu. Nah di dapur dia bilang ada 3. Dapur 3? Iya, dapur 3. Terus yang di teras yang utara, sebelah utara, itu ada 1. Gitu. Terus yang depan, itu paling gede katanya. Dia sering ke samping rumah tuh yang deket selokan. Oh, yang nenek-nenek dibalikin itu tadi. Nah, itu tapi katanya belakang rumah juga ada. Gitu. Buset, banyak juga ya? Yang paling gede, pokoknya yang paling gede tuh yang di depan rumah, yang di teras yang arah barat itu. Semua ngeganggu tuh ya? Iya, ngeganggu. Tapi kalau bapakku dia lebih kayak ya udah doain aja gini. Terus kayak itu kan rumah gua yang di teras yang depan itu bang, itu nggak mau dikasih penerangan, nggak mau dia. Udah coba beberapa kali tetap bakal mati. Walaupun kasih lampu baru tuh tetap mati tuh. Tapi memang biasanya gitu sih, kalau tempat horor tuh kalau kasih lampu tuh biasanya mati terus. Benar sih, cuma ya kayak kok begini ya kan. Soalnya jalan juga
gelap kan, kita kasih ini, dia nggak mau, paling gede gitu di situ. Kata dia temannya bokap gue tuh bilang kalau dia kesini tuh mau dicekek, mau dicegat gitu, nggak boleh lu kesini, ini tempat gue. Gitu. Nah dari sering nyaga itu, habis teman bokap gue datang, bapak gue tuh bilang kayak dia pakai tasbih keliling rumah tuh, dia bilang gini, bang, kalau lu sampai ganggu anak sama bini gue bakar lu sama keturunan lu, dia bilang gitu. Bokap karena gitu. Sering ibuku juga sering, dan orang-orang juga kayak terlalu ini ya, apa namanya, gue habis diliatin di rumah lu, gue habis diginiin di rumah lu, gangguannya terlalu banyak lah di situ. Gitu. Terus juga ada teman-teman gue lagi main nih, bang, lagi main, biasalah namanya anak muda nongkrong sampai malam ya. Jadi di rumah gue tuh ada kaca, ada kaca jendela, ada tangan, di tangan nyeplak gini, tapi kagak ada tubuhnya. Temen gue yang lihat itu, dia habis itu takut, kagak pernah mau ke rumah gue lagi sekarang. Lu main aja udah kesini, gitu katanya. Itu bukan gondoruang itu? Bukan, katanya tangannya putih, pokoknya tangan putih, udah tangan pucat gitu loh. Gitu, bang. Dia banyak yang udah kayak gitu, udah kayak orang-orang. Gua gini-gini, baru tuh orang yang belum pernah tahu nih main nih ke rumah, tiba-tiba langsung gini, wah rumahnya rame ya, gitu bang. Kita belum cerita apa-apa nih, kita belum ngasih tahu apa-apa, dia udah bilang gitu. Dia bisa lihat apa ini? Iya, berarti gitu. kan dia bisa lihat, gitu. Punya kemampuan lebih. Rumahnya rame ya, gitu. Terus, wah Lita, temennya begitu kan, temennya genderuwo, gitu. Kalau padahal rasanya bercandanya begitu kan, begitu bang. Jadi kayak bener-bener orang-orang tuh yang ngelihat sendiri, yang ngebuktiin sendiri gitu. Jadi dari kita mah ya itu aja, gangguan sebenarnya tuh kayak ibuku yang sering diganggu. Yang sering kayak ini, bahkan dulu ibuku malah sampai dipeluk tidur, dikelonin apa sih gitu. Iya, setahu gue emang kalau genderuwo sih nemenin cewek, dia lebih aktif ke cewek sih. Iya, dia ibu panasan tuh, nggak bisa gerak, pas dipegang tangannya tuh kok berbulu ini. Setelah ibuku balik, dia lihat wajahnya langsung teriak gitu. Iya, dia bener-bener ngelihat wajahnya itu langsung teriak kenceng banget. Kayak gimana tuh yang digambarin sama ibu lu tuh? Jadi kayak kalau yang aku lihat ya, yang aku lihat sendiri, dia mukanya bener-bener nyeremin bang, merah-merah semua nih mata sama mulut, terus bener-bener bulu semua, hitam, dan pokoknya nyeremin banget dah, bang. Gue nggak bisa nyeritain juga, bingung gue ngomongnya. Pokoknya begitu dah. Terus? Nah, seingat cerita itu, terus kayak ada nih di kampung gue lagi ada acara buat masak-masak bareng lah, intinya gitu. Nah, masak-masaknya di rumah gue, karena pada waktu itu bapak gue ini RT nih, buat tempat masak nih. Nah, pas masak. Tapi itu pada berani tuh. Nah, pas masak kan rame ya. Nah, rame, ceritanya lagi masak, ada ibu-ibu satu yang lagi masak di dalam sendirian. Nah, dia lari bang, katanya dia lagi ke kamar mandi, lagi buang air kecil kan. Dia lari ke birit-birit sampai celana belum dinaikin tuh. Dia udah kayak dia diliatin dari atas, si genderuwo tuh lagi ngeliatin dia gini. Gitu. Dari dalam WC gitu? Iya, gitu langsung dia lari ke birit-birit. Itu posisi sore mau maghrib. Dia langsung teriak-teriak kayak orang kesetanan gitu lah pokoknya. Itu akhirnya semua orang kayak udah kan, itu rame lagi kan. Waduh, aku gitu. Terus ya udah akhirnya sama bapakku didoain lagi gitu. Jadi intens banget gangguannya di situ ya? Iya sih, sebenarnya gara-gara itu juga sih. Nah, jadi satu hari nih bang, gua balik kerja pas waktu gue masih kerja di kampung nih. Gua balik malam itu shift 2. Gue balik, gue udah mau istirahat nih. Gue kayak ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin gue, kayak ada yang merhatiin gue, gitu kan. Udah gak enak nih hawanya. Tapi gue dulu nganggapnya kayak ya udahlah, capek kerja aja, main HP nih. Ternyata setelah beberapa hari, gue baru nyadar ternyata ada yang ngeliatin gue. Emang bener ada sosok? Iya, cewek, kuntilanak. Buset, anjir. Terus perasaan lu gimana tuh pas gitu? Ya kaget lah bang, gue kayak anjir, gue udah ngomong kasar keluar semua. Bang,
lu kenapa lu di sini, kayak udah gitu semua kan kayak. Terus dia gimana? Diem aja, dia cuma ngeliatin gua, tapi kayak tatapan dia tuh kayak nggak suka. Tatapan dia tuh kayak orang marah benci, gitu. orang marah. Iya, kayak lu ngapain sih di sini gitu kan, kayak orang marah gitu. Terus jadi lu lihat-lihatan gitu, Mi? Iya, terus dia ngilang tuh, dia pergi. Terus singkat cerita nih, datang lagi satu teman bokap gua, dia juga bisa ngelihat begituan. Dia tentara. Ini bisa ngelihat begituan, Bang. Dia pas masuk kamar gua, ini kamar kok panas banget. Beda dari kamar-kamar yang lain, Bang. Auranya ya? Iya, dari ini. Tangan lu di dalam kamar gua, badan lu di luar, tangan lu yang doang yang panas, Bang. Begitu. Sampai segitunya? Iya, setelah si temen bokap gue yang tentara itu masuk, jadi begitu, Bang. Gue jadi ikut ngerasain, awalnya enggak. Oh, sugesti juga sih bisa jadi. Terus dicoba tuh sama teman bapak gue yang lain tuh, di tempat ini. Enggak, Bang, di situ doang. Panas banget. Kamar lu tuh? Iya, kamar gue. Terus ya udah, intinya kok gue udah lu sholat, lu ngaji gini udah balik adem. Udah balik. Tapi giliran pas teman bokap gue datang lagi, itu tuh masih ada ternyata. Apa tuh? Cewek yang tadi. Oh, kuntilanak itu. Dia nggak mau pergi, iya dia di situ. Tapi emang sejauh ini dia nggak pernah gangguin gue, Bang. Dia cuma kayak ngeliatin gue. Sama aja dong, gangguin juga itu, Mas, serem. Gue sebenarnya gue lebih takut ke kalau ada yang nginep gitu ya, ada yang nginep atau apa gitu. Ntar kalau gue punya suami gitu kan, ya ada yang nungguin kan ya juga kagak enak kan. Kalau lu karena terbiasa jadi be aja gitu ya. Hampir tiap malam ditungguin tuh. Ditungguin tuh, Bang, kalau tidur. Kalau ini gue takut sampai temen bokap gue bilang kayak, lu hati-hati, gimana sih kan namanya cewek kadang abis mandi atau apa gitu kan ya. Itu lu pokoknya hati-hati gini-gini. Terus namanya begitu kalau cewek dia kadang suka iri, ternyata bisa iri juga, Bang. Iri maksudnya? Bilang begitu. Iya, kayak raga lu, dalam diri lu, sukma lu tuh lebih bagus daripada dia gitu. Oh. Bukan tubuhnya ya, tapi sukma yang di dalam yang dia bisa lihat gitu. Jadi kayak hati-hati aja. Iya, gue pernah denger sih mungkin, cerita kayak gitu. Iya, tapi mungkin sejauh ini sih nggak pernah gangguin gue sih, Bang. Nggak pernah sama sekali. Jadi ya udah. Dia cuma ngeliatin aja, kalau dia nunggu di kamar dia penunggu kamar tiap malam itu, gitu. Sampai saat ini belum tahu tuh alasannya kenapa? Belum tahu sih. Oke. Lanjut. Nah, singkat cerita, gue udah di sini sekarang, Bang, udah kerja di Cikarang kan. Gue LDR nih ceritanya sama ibu gue kan, ya. Terus gue ceritanya lagi balik kerja nih, baru balik kerja. Terus hanya gue video call sama ibu gue kan, video call biasa nih, kita lagi ngobrol biasa. Nah, tiba-tiba ada saudara gue, itu dia lagi di depan rumah gue persis, yang tadi. Oh, yang di kampung ya? Iya, itu lagi main di situ. Nah, awalnya gue tuh VC-an sama ibu gue, sama keponakan gue yang kecil, gitu. Jadi itu disambungin gitu kan. Nah, kebetulan saudara gue tuh lagi main di rumahnya kakak gue itu yang diliatin sama kuntilanak itu. Dia lagi main di situ. Akhirnya dia nimbrung tuh. Nah, nimbrung, udah nih kita ngobrol-ngobrol biasa. Tiba-tiba dia buka obrolan, Bang, gini. Kayak ngasih tahu ibu gue buat hati-hati, intinya banyak-banyakin berdoa gini-gini kan. Terus dia bilang sama gue, kamu kok apa di kamar kamu kok ada nenek-nenek gitu. Dia bilang gitu, kan kamar gue depan sendiri ya, Bang. Terus kamu nggak usah takut ya, dia bilang gitu. Awalnya dia kayak ngasih aku, ini apa sih maksudnya gitu kan. Ada nenek-nenek yang ngikutin aku selama ini, Bang. Jadi dia yang ngejagain aku selama ini ternyata. Gitu. Jadi saudara gue tuh bilang kalau kemungkinan kalau nggak ada nenek-nenek itu, ya kamu gampang kesurupan, kamu mungkin kemasukan. Oh, dari keadaan rumah lu yang banyak penghuninya itu. Dan gue sering lihat di beberapa tempat gitu kan. Nah, dia yang ngejaga lu biar nggak digangguin. Makanya lu pasti bisa lihat, tapi lu pasti nggak bisa komunikasi. Dia bisa bilang gitu, tau, Bang? Maksudnya? Dia tahu kalau aku bisa lihat, tapi aku nggak bisa ngobrol sama
yang aku lihat. Oh. Kalau dia bisa bang, dia bisa ngobrol sama itunya. Gitu. Jangan-jangan nenek yang sering dikasih lihat kan nyokap itu? Iya. Yang tadi lu cerita kan nyokap lu sering digangguin juga kan? Nah itu dia bang. Ternyata setelah dia ngomong gitu, nyokap gue, iya gue yang sering lihat, gue udah pernah lihat. Gitu. Terus tapi aku nggak pernah lihat, aku kan bilang gitu ya, tapi aku nggak pernah lihat. Iya nggak bakal diliatin ke kamu. Kalau dia sampai ngeliatin ke kamu, berarti dia mau pamitan, udah ngejagain kamu lagi, gitu. Terus aku nanya, mukanya gimana? Kan aku gitu kan. Nenek itu rambutnya panjang banget bang, warna abu-abu. Terus pakai baju putih udah lusuh banget dan mukanya serem banget. Gitu, mukanya serem banget. Itu kalau info dari saudaranya itu masih leluhur atau gimana itu? Kalau itu kurang tahu bang, tapi kalau kata dia mungkin ini kali apa nenek-nenekmu yang dulu gitu. Leluhur berarti ya? Iya kan, berarti kan. Terus ya intinya, tapi dia nggak ikut ke Jakarta, ya gitu. Oh masih stay sono? Iya, sekarang dia nungguin di kamar gitu. Terus aku kayak terus saya harus gimana, akan bilang gitu. Terus ya udah nggak apa-apa gitu. Gue takutnya gini bang, gue balik ntar dia ikut lagi ke sini dah. Begitu. Soalnya juga jujur pas gue di Cikarang, gue sempet ngerasain beberapa pengalaman yang gue diganggu bang. Di Cikarang? Iya diganggu bang. Jadi gue tuh lagi kerja ceritanya. Gue apel pagi nih. Di pabrik kan apel pagi, kalau pagi gue ngeliat ada putih banget dia, bukan kuntilanak sih bang, dia tinggi putih dan wajahnya putih, cuma mata dia hitam semua. Anjir. Nah terus gue tapi itu belum ganggu tuh. Oke nih, itu di mana, di kosan? Bukan, itu di pabrik. Gue ngeliat enggak, gue nggak langsung lihat, enggak bang, gue kerja nunggu beberapa minggu dulu baru itu tahu. Ya yang tadi lu bilang di awal ya, kalau lu nggak bisa langsung ngeliat, tapi kudu ngejalanin gitu dulu. Nah terus singkat cerita gue dipindah di bagian yang di bawah. Itu kan gue di lantai 2, gue dipindah di lantai 1 bang. Nah gue dipindah, gue ceritanya lagi kerja di dalam satu ruangan. Di dalam satu ruangan itu ada 4 orang. 4 orang aja? Iya 4 orang nih. Terus gue duduk di paling pojok. Duduk di paling pojok. Ada satu dia supervisor gue yang di bawah. Nah gue kaget. Itu pas udah mau maghrib, udah mau masuk maghrib, gue lembur. Nah gue kaget, dia ada yang ngikutin di belakang, tinggi banget, ceweknya cantik banget dalam bahasa ini, mukanya hancur banget bang, nyeremin dan matanya melotot udah kayak, udah bola mata tuh udah di sini, udah kayak udah mau putus, keluar. Ya udah mau itu ngikutin supervisor aku pas dia masuk ke ruangan itu kan, satu ruangan itu aku kaget, kok bahwa ini aku langsung diem tuh. Aku langsung diem, sempet bang aku ngeliatin dia bang. Si cewek itu, kita lihat-lihat dari cewek itu tuh kayak apa lu lihat-lihat gitu kan. Iya kan. Terus singkat cerita gue kayak mikir, gue kalau ngelihat dia tahu dong gue ngelihat, terus gue nggak ngelihat tuh, gue fokus kerja nih. Maksudnya pura-pura nggak ngelihat. Iya, pura-pura nggak ngelihat kan. Terus satu momen akhirnya kaki gue ditarik bang. Jadi gue lagi duduk nih di kursi yang ada rodanya. Kaki gue ditarik, gue mau nyeblak ke belakang tau bang. Sampai gue mau nyeblak, anjing gue gitu sampai. Terus orang-orang sekitar gimana? Ya kaget. Kenapa gitu. Terus gue diem karena supervisor gue masih di situ. Dia baru pergi, dia ngikut bang. Ngintilin? Iya ngintilin, bener-bener dia, supervisor gue berdiri di pojok nih, dia ngintilin. Gue takut banget tuh, gue ditarik kaki gue kan, soalnya dia ikut keluar, udah gue baru mau ngobrol tuh. Di situ ada leader gue, ada leader cewek, ada leader gue. Akhirnya gue ngomong, Bu tadi gue ditarik ininya, kakinya sama ini gitu. Terus percaya? Percaya dia.
Karena ternyata emang di situ orang-orang udah pernah ada yang digituin juga, diliatin juga gitu, gitu Bang. Jadi gue nggak tahu ya ininya, iya emang banyak di sini, bilangnya pada gitu di sana. Tapi kalau yang dengar cerita lu tadi ngikutin itu, apakah emang yang ngejagain atau emang? Nggak tahu kalau itu Bang. Masalah kan dia ngindil kan ya, tadi kan. Karena gini Bang, gue mikirnya gini, dia hantu cewek ngikutin cowok. Kalau kita bisa lihat dia, kemungkinan dia berpikir bahwa kita bakal ngerebut cowok itu. Oh. Banyak orang yang berspekulasi begitu. Iya, paham. Itu, makanya dia berusaha buat gue tuh nggak nyaman gitu di situ. Gue lagi terus udah. Ganteng emang? Ganteng emang? Supervisornya? Oh udah tua? Enggak, ya masih muda sih, masih muda, cuma kok bisa bawa begituan. Iya makanya. Oke. Jadi singkat cerita nih Bang, kerjaan gue yang di lantai 1 udah kelar nih. Gue dipindah lagi nih di lantai 2 nih. Ada teman gue cowok juga lagi nih. Dia lagi kerja nih, lagi pegang mesin tuh. Tiba-tiba gue lihat dia diliatin sama cewek, sama Bang. Yang itu? Iya, cuma beda orang. Maksudnya? Yang di bawah supervisor gua, yang di atas itu teman gua Bang, teman satu mesin. Oh, berarti yang gua duga tadi tuh kayak dia ngintilin itu emang bukan ya? Berarti emang dia sering ngikutin orang aja gitu ya? Cuma itu sama Bang, sama dia ngeliatin si cowok itu terus, ngeliatin teman gua terus Bang, ngeliatin gitu. Terus gua kaget tuh, gua lagi ini gua nunduk kan, terus singkat cerita tuh abis makan siang tuh, gue makan siang gue kerja lagi kan, kerja lagi, tiba-tiba rambut gue ditiup Bang, itu gus gitu, dan anginnya kencang banget, gue kaget, gue kira teman gue yang samping gue Bang, iseng biasanya teman iseng kan, terus ini, lu ngapa Daniel gue, apa sih gini, terus itu nggak lama sih, selang berapa detik dia rambut gue diginiin tau Bang, gue lagi kerja gini jadinya, bener-bener digituin. Iseng banget berarti. Iya, lu ngapain sih? Padahal temen gue lagi megang mesin press, itu harus tangan 2, nggak bisa itu satu di sini satu sini, itu nggak bakal bisa. Ini bener-bener kita harus fokus gitu, tangan 2 pegang semua. Terus sampai gue kaget, gue langsung nengok gini, siapa sih gitu? Nggak ada yang lewat Bang. Itu, terus gue sampai sore tuh udah nggak ngeliat lagi kan, gue lembur lagi, gue ngeliat lagi tuh, dia ngeliatin gue nggak suka lagi Bang, ya udah gitu. Mungkin karena dia tahu lu ngeliatin dia gitu, kalau lu nggak tahu mah bodo amat kali ya. Iya, terus gue mikirnya ya udah dah, gue kayak berdoa udah gimana dah, udah pokoknya gue harus ini dah. Akhirnya gue coba ngomong sama si cowoknya, yang teman gua. Gua ngomong, lu diikutin sama ini, tapi gua nggak tahu lu diikutin apa enggak gitu. Terus dia valid, dia sering banget ngelihat juga Bang. Oh yang tadi sosok itu? Di rumah, iya, dia ditungguin tahu kalau tidur. Bisa ngikut sampai kosan? Iya, gitu Bang. Di ini dia memvalidkan bahwa oh lu lihat Mei gitu. Akhirnya ya udah. Dari situ kayak oh ya udah lu udah tahu ya berarti ya Mei makasih ya. Terus dia tiap ketemu gue dia bilang ada nggak Mei, dia selalu gitu sekarang. Jadi nggak tahu, nggak lihat gue nggak tahu gitu. Udah gitu doang Bang. Oke Mami, setelah gue dengar cerita lu yang tadi, gue masih ada yang janggal tuh soal yang lu nggak bisa komunikasi sama makhluk halus, tapi nenek yang jaga lu itu bisa. Itu maksudnya gimana sih? Gue masih kikuk tuh tadi tuh asli, kayak nggak jelas, belum sampai gitu maksudnya. Jadi kalau menurut gue ya Bang, gue nganggep dia nenek gue lah ya. Dia yang ngejagain gue dari dulu kan. Jadi menurut gue jangan sampai cucu gue tuh ngobrol sama makhluk. Gitu kan. Nah, jadi sebelum dia gangguin cucu gue yang ngadepin dia dulu. Nah, gitu. Diprotek. Paham. Gue ngadepin dia dulu. Pokoknya jangan sampai kena sama cucu gue gitu, apalagi sampai masuk gitu. Makanya dari itu Bang, gue seumur hidup gue lihat, gue nggak pernah namanya kesurupan atau sampai bener-bener diajak ngobrol minta bantuan dan nggak pernah. Lebih ke ngeliat gara-gara aja. itu, iya gara-gara ada yang ngejagain itu. Gitu
gitu. Tapi kalau lu sendiri komunikasi sama itu nggak bisa? Nggak bisa, cuma lihat doang sih. Cuma lihat doang, ekspresi dia gitu-gitu doang. Nah kalau dari keluarga sendiri pernah nggak sih ada usulan kayak netralisir rumah, jadi didoain apa gimana gitu? Kalau didoain sih pasti udah ya Bang, Iya. karena itu yang paling pertama lah. Cuma emang namanya begitu, dia lebih dulu ada daripada kita. Oke, Jadi ngerti. kadang dia mungkin lebih kuat atau dia mungkin punya cara buat dia tetap mau di situ kan. Nah yang pertama, yang kedua kita pun kayak udah coba, beberapa orang pintar pun bahkan udah nyaranin itu, udah langsung nyaranin kayak ya udah kita bersihin aja. Nah iya. Nah tapi ada spekulasi dari beberapa orang pintar yang bilang jangan, itu terlalu banyak, karena terlalu banyak itu jadinya kayak kita takutnya dia baliknya ke kita, marahnya ke kita. Gitu. Paham. Dia Kalau emang nyerangnya nggak ke kuat kita. ya. Gitu, mikirnya gitu Bang. Terus kalau ada juga orang pintar yang ke gua Bang kayak ditutup ya gini ininya, mata batinnya gitu kan, biar nggak bisa ngelihat atau biar anteng gitu kan. Tapi kakek gue nggak mau Bang, nggak boleh, jangan itu, biarin begitu, jangan ditutup, dia nanti terbiasa sama hal-hal begitu. Itu juga buat ngelindungin diri dia, tapi aku juga nggak ngerti sih maksud itu apa. Cuma ya aku nurut aja pas waktu itu. Ya udah, sekarang mah takut Bang, sekarang netral aja, habis teriak ya udah ntar gitu aja dah. Gitu. Bokap sendiri tuh paham gak sih? Maksudnya mistis-mistis kayak gitu? Ya dia paham sih, cuma dia selama yang gue tahu ya Bang, selama dia masih ada tuh dia nggak pernah diliatin begituan. Cuma dia dikasih tahu sama teman-temannya, teman-teman bokap pada bisa melihat kan, dia dikasih tahu. Iya yang lu ceritain tadi ya. Gitu, itu doang sih. Kalau bokap belum pernah. Gitu, gua sama nyokap aja berdua. Berarti kan sekarang lu posisi ngerantau ya, dari kampung ke mana tadi, Kerawang ya? Cikarang. Cikarang. Nyokap sendirian dong di rumah? Iya, sendirian di rumah. Terus keadaan nyokap gimana tuh? Ya udah, nggak apa-apa, nikmatin aja gitu. Iya. Masih sering ada gangguan? Masih Bang. Termasuk yang jagain gitu ya? Iya. Sering tuh. Iya. Oke kalau gitu. Kiranya gitu ya teman-teman, cerita dari Mbak Mei yang tadi kita udah saksiin sama-sama. Terima kasih Mbak Mei udah hadir di podcast channel, udah sempetin waktunya, semoga sehat selalu. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di rumah ya, udah nonton kita di episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video kita, segera subscribe channel kita sekarang juga ya. Nah, akhirnya sampai kita di ujung acara. Gua dan Mbak Mei izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.